Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi kembali lagi di episode kita ya. Tapi kali ini kita nggak akan bahas tentang prospek saham, satu saham atau beberapa saham ya, atau mungkin bahas berita. Kita di sini akan nge-review portofolio publik saya yang saya buat dari akhir Januari kemarin. Kira-kira seperti apa performanya, apa pelajaran yang bisa diambil dari sini. Nah, itu harapannya saya bisa diserap oleh teman-teman Smart Investor semua. Oke, jadi langsung aja. Yang pertama kita lihat ya. Di sini kalau secara overall saya cukup puas ya dengan stock picknya, karena di sini kita bisa lihat lebih banyak hijaunya, yang di TP juga lebih banyak hijaunya, nggak ada yang sejauh ini aneh-aneh banget ya. Tapi memang ada ICBP yang turunnya cukup dalam banget. Nanti saya akan jelaskan lebih belakang lagi apa kira-kira strategi saya ke depannya. Yang pertama ingin saya kasih tahu sama teman-teman semua adalah yang paling bersinar yaitu adalah Budi ya. Jadi Budi ini sudah naik 35,76%. Untuk catatan, Budi ini sekarang udah ada di resist ya. Jadi jangan sembarangan ikut-ikutan. Dan Budi ini saya ngambilnya itu juga karena perkiraan yang cukup terukur, yaitu di sini kita bisa lihat NPM-nya itu makin tahun makin efektif ya. Kita bisa lihat di sini NPM-nya makin tinggi dan juga growth-nya yang menurut saya cukup lumayan oke. Jadi saya ngambilnya itu. Dan juga satu lagi di sini saya juga tulis karena uncompetitive industry ya. Jadi di sini kalau teman-teman belum tahu, Budi itu produknya adalah tepung beras Rose Brand. Saya rasa di situ nggak terlalu kanibalisme, nggak sekenceng kalau di teknologi dan segala macamnya. Jadi saya ambil untuk memang ya karena di sini belum terlalu heboh lah, kurang lebih seperti itu. Itu untuk Budi. Kemudian berikutnya adalah WMUU. Nah, WMUU di sini saya juga perlihatkan ini juga ada di resisten, jadi jangan sembarangan ngambil karena kita juga nggak tahu mau breakout atau enggak, kita nggak tahu ya. Tapi kalau saya udah ngambilnya dari bawah, jadi ya saya santai aja. Jadi di sini kita bisa lihat ya, WMUU ini saya rasa memang pemikiran saya di sini itu adalah ngambil ayam-ayaman ini karena sekarang ayam-ayaman itu lebih cocok dengan lifestyle orang zaman sekarang ya, yaitu dengan ayam karkasnya, jadi beli bisa ditimbang-timbang. Pokoknya fresh market itu sekarang menawarkan ayam-ayam yang ayam potong yang bentuknya utuh gitu, itu udah mulai banyak. Itu menurut saya sih. Dan juga sentimen kalau misalnya mau mendekati lebaran, itu biasanya ayam-ayaman, nah ini udah mulai terbukti ya, kurang lebih seperti itu. Cuma saya ingin kasih tahu teman-teman semua juga, ada beberapa saham di sini yang saya ambil itu mungkin kurang liquid ya, karena saya di sini cukup diversif ya. Jadi saya ambil yang memang ya menurut saya cukup oke, tapi kadang-kadang nggak populer. Kalau nggak populer itu kadang nggak liquid. Salah satunya contohnya adalah WMUU ini sendiri sama GON. Jadi teman-teman jangan asal masuk, pertimbangan juga bisa keluar apa enggak. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini saya peringatkan sekali lagi, jangan asal copy. Ini saya pilih GON ini sebenarnya karena strategi market cap-nya. Jadi saya sebenarnya lebih tertarik dengan bisnis tower ya, bisnis towernya. Karena tower ini sementara ini menurut saya masih rame di Jawa aja. Kalau di luar Jawa saya rasa masih butuh banget tower, dan apalagi 5G juga mau masuk. Nah, GON itu market cap-nya cukup kecil dan juga saya rasa growth-nya masih bisa kencang. Tapi ya itu jadinya nggak liquid. Kalau teman-teman mau cari yang liquid di tower-toweran masih banyak pilihannya seperti MTEL, Tower, Tebing. Nah, teman-teman mainnya di situ aja. Kurang lebih itu ya untuk saham-saham yang saya perlu dinotis. Nah, berikutnya adalah yang nggak perform. Yang nggak perform di sini ada kurang lebih yang 3 terbesar aja ya. ICBP, Bukalapak, dan Netflix. ICBP dulu. Jadi ICBP ini sebenarnya saya sudah expect bahwa memang akan ada penurunan. Jadi saya di sini memang rencananya mau nambah, tapi kalau nunggu di angka 6 ribuan mungkin baru saya pertimbangkan untuk nambah. Jadi ya sementara ini saya santai-santai dulu aja, minus 13% itu ya bukan hal yang menakutkan banget ya, masih wajar menurut saya. Nah, berikutnya itu adalah Buka ini kemarin saya sempat diprotes banget ketika saya sharing di IG kalau saya beli ini ya. Dan yang paling diprotes itu justru malah porsinya di sini saya beli cuma 1,8%. Nah, ini diprotes katanya saya nggak serius atau cuma main-main. Nah, sebenarnya ini justru karena saya malah serius banget, makanya saya money managementnya itu saya atur dengan baik. Saya nggak masuk lebih banyak lagi dari 1% karena saya yakin ini kalau misalnya bisa ada potensial penurunan lagi ya, downside-nya itu masih ada. Kalau dibawa ke 250 lagi itu saya pegang 20% atau 25% di sini, saya pasti kepikiran dong. Jadi saya nggak mau melakukan itu. Jadi saya masuknya itu perlahan. Kalau misalnya turun lagi nanti saya tambah lagi sejumlah yang sama, mungkin jadi 3%, baru nanti jadi 5%. Jadi totalnya ini nanti nggak lebih dari 5% mungkin saya pegang satu saham. Itu diversifikasi, strategi diversifikasi saya. Makanya saya belinya cuma 1,8%.
Seperti itu ya. Dan berikutnya adalah Netflix. Nah, ini mungkin kita akan coba mention saham AS sedikit ya. Jadi ini saya ambil itu karena memang saya pakai Netflix itu setiap hari dan juga memang lagi penurunan ya. Jadi saya mungkin bisa dibilang nangkep pisau jatuh, tapi itu worth untuk di beberapa saham seperti Facebook ini, terus kemudian Nvidia itu sudah mulai lumayan ya. Baba ini sebenarnya juga udah rebound, tapi saya rasa ini masih cukup beresiko karena belum menembus downtrendnya dan juga ada resiko delisting juga kalau Baba. Jadi saya rasa kalau misalnya teman-teman mau mengikuti saham US harus lebih kuat lagi mentalnya ya, karena di sana lebih volatil, kurang lebih seperti itu. Nah, ini memang sebenarnya cukup bagus nih, 6%, 12%, 10% Netflix doang yang minus 9%. Nah, itu adalah kalau dari segi saham-sahamnya. Nah, sekarang menurut saya koreksi atau evaluasi saya sendiri untuk portofolio ini itu paling besar adalah di sini. Cash saya itu masih 33% ya. Jadi saya rasa saya kurang agresif, kurang memaksimalkan kenaikan indeks ya. Jadi saya kurang belanja lagi menurut saya. Nah, itu yang harus saya perhatikan. Jadi jangan kaget ya kalau misalnya ini dihabiskan. Sebenarnya saya masih punya hedging di reksadana ya. Jadi ini 30% saya ada di sini. Jadi ini santai banget sebenarnya. Kalau ini habis pun, kalau misalnya nanti indeks turun, saya juga masih ada peluru cadangan di reksadana, nanti tinggal dicairkan, dibelikan saham-saham yang turun. Jadi saya pengen belanja lebih lagi. Intinya sih itu untuk evaluasi saya. Nah, itu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman ada yang perlu dievaluasi lagi dari sini, silahkan komentar di bawah atau mungkin sharing-sharing saham-saham yang mungkin bisa saya collect ya. Gitu. Itu evaluasi saya. Nah, sekarang saya ingin kasih tahu sama teman-teman semua beberapa catatan ya. Yang pertama, ini kemungkinan saya nge-reviewnya bias banget karena teman-teman bisa lihat saya ada yang punya sahamnya, ada yang mungkin jadi saya terlihat kayak bagus-bagusin gitu, mungkin saja karena saya punya sahamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini saya tujuannya untuk buat stock pick ini kenapa? Karena biar nggak saya dituduh pom-pom atau tebar fear segala macam. Ketika saya ngomongin saham, review saya, teman-teman udah bisa lihat apa saja yang saya pegang gitu ya. Kalau ada kepentingan atau enggak itu sudah saya jabarkan dengan clear. Di sini saya juga menghindari agar tidak dituduh kalau untungnya aja di post. Di sini saya juga mencoba untuk berintegritas sebagai investment influencer ya. Jadi di sini kalau loss ya kelihatan karena di sini sudah saya update, saya konekkan dengan Google Finance. Ini otomatis semua nanti jalannya, harganya ya. Dan juga kalau diedit itu kelihatan terakhir kali diedit itu kapan, apa yang diedit itu nanti mungkin kalau teman-teman sering lihat itu bakal kelihatan. Jadi saya nggak bisa aneh-aneh juga, nggak bisa bohong-bohongi teman-teman lah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian mungkin ada yang belum tahu ya, seperti contohnya saya pernah bilang punya HMSP, ya sampai sekarang saya masih pegang HMSP, masih. Tapi kenapa kok nggak masuk sini? Ini adalah portofolio saya yang dimulai dari 2022 ya, yang lalu-lalu itu saya masih pegang. Tapi kalau saya beli, saya masuknya di sini gitu. Jadi di sana itu cuma karena ya udah di hold agak lama aja lah, kurang lebih seperti itu. Tapi nanti akan semua pindah ke sini, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir mungkin catatannya di sini tidak harusnya bisa saya include-kan ya. Mungkin ini pendapat teman-teman juga. Ini saya juga ada seperti kayak Bitcoin, Ethereum itu 6%-an porto saya itu sebenarnya juga ada ya. Tapi saya nggak masukkan karena takut nggak relevan. Juga ada emas berapa persen itu sebenarnya juga saya masukkan ya. Jadi sebenarnya ada diversifikasi saya ke sana tapi nggak saya cantumkan. Mungkin teman-teman bisa komentar di bawah mau dicantumkan apa enggak biar lebih kelihatan cara saya ngolah uang seperti apa. Nah, itu aja yang ingin saya sharing. Harapannya teman-teman bisa ambil manfaat, ambil pelajaran dari strategi yang saya punya ya. Jadi ini saya mencoba untuk berintegritas sebagai seorang investment influencer. Jadi nggak ada yang saya tutup-tutupi lagi. Oke, kalau teman-teman suka video seperti ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan follow IG saya. Karena ini berseimbang, tetap cerdas, tetap santai.